Bayangkan ini, untuk pertama kalinya di tahun 2026, starting line up timnas Indonesia benar-benar berubah. Ada wajah lama yang tersingkir, ada pemain muda yang tiba-tiba muncul, dan yang paling mengejutkan, formasi baru yang bisa mengubah wajah sepak bola Indonesia di level internasional. Pertanyaannya sekarang, siapa saja 11 pemain yang kemungkinan besar akan jadi starter timnas Indonesia di FIFA Series 2026? Dan apakah ini benar-benar starting line up terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini? Kita akan bahas semuanya, mulai dari penjaga gawang, sampai penyerang paling berbahaya yang bisa membuat lawan ketar-ketir. Tapi sebelum itu, ada satu keputusan pelatih yang cukup mengejutkan. FIFA Series 2026 menjadi salah satu agenda penting bagi banyak negara yang ingin meningkatkan kualitas pertandingan internasional mereka. Turnamen ini menjadi ajang uji coba resmi yang mempertemukan berbagai negara dari konfederasi berbeda. Bagi timnas Indonesia, ini bukan sekadar laga persahabatan biasa. Ini adalah kesempatan untuk menguji kekuatan tim, membangun chemistry pemain, mencoba taktik baru, dan mempersiapkan turnamen besar berikutnya. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan timnas Indonesia memang cukup signifikan. Mulai dari generasi pemain muda, hingga masuknya beberapa pemain diaspora yang meningkatkan kualitas tim. Namun pertanyaan terbesar tetap sama, siapa yang akan dipercaya menjadi starter? Karena posisi inti di timnas Indonesia saat ini semakin kompetitif. Jika melihat pertandingan terakhir timnas Indonesia, ada satu formasi yang paling sering digunakan. Formasi tersebut adalah 3-4-3. Formasi ini dianggap cocok karena Indonesia memiliki bek tengah yang kuat, wingback cepat, serta penyerang sayap yang eksplosif. Dengan skema ini, Indonesia bisa bermain fleksibel. Saat menyerang berubah menjadi 3-2-5. Saat bertahan berubah menjadi 5-4-1. Dan inilah prediksi starting si timnas Indonesia di FIFA Series 2026 bersama pelatih kelas dunia John Hartman. Untuk posisi penjaga gawang, nama yang paling kuat menjadi starter adalah Maarten Paes. Kiper ini dikenal memiliki refleks yang sangat cepat. Selain itu, kemampuannya dalam membaca permainan juga membuat lini pertahanan lebih tenang. Dalam beberapa pertandingan terakhir, performanya cukup konsisten. Keunggulan lainnya adalah distribusi bola. Di era sepak bola modern, kiper bukan hanya penjaga gawang, tetapi juga bagian dari build-up serangan. Dan Paes memiliki kemampuan itu. Namun persaingan tetap ketat, karena Indonesia juga memiliki beberapa kiper berkualitas seperti Emil Audero yang siap mengambil posisi kapan saja. Di lini belakang, Indonesia kemungkinan akan menggunakan 3 bek tengah. Prediksi susunannya, bek tengah kiri, Justin Hubner, bek tengah-tengah, Jay Izes, bek tengah kanan, Rizky Ridho. Kombinasi ini dianggap cukup ideal. Justin Hubner dikenal sebagai bek yang agresif dan berani duel. Jay Izes memiliki kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Sementara Rizky Ridho adalah bek lokal dengan pengalaman internasional yang terus berkembang. Jika trio ini bermain solid, pertahanan Indonesia bisa menjadi sangat sulit ditembus. Dalam formasi 3-4-3, wingback menjadi posisi yang sangat krusial. Mereka harus mampu membantu serangan sekaligus bertahan. Prediksi wingback timnas Indonesia, kiri, Kelvin Verdong, kanan, Kevin Dix. Verdong memiliki pengalaman bermain di kompetisi di Eropa. Keunggulan terletak pada stamina, agresivitas, dan menjadi pemain yang siap mati-matian menjaga lini belakang timnas. Sedangkan Kevin Dix memberikan pengalaman bermain di Liga Top Eropa. Kombinasi keduanya membuat sisi sayap Indonesia cukup berbahaya. Di lini tengah, dua pemain yang kemungkinan besar menjadi starter adalah Ivar Jenner dan Joey Pelupesi. Ivar Jenner memiliki gaya bermain box to box.
Ia mampu membantu pertahanan sekaligus menyerang. Sedangkan Joey Pelupesi dikenal memiliki visi permainan yang sangat baik. Umpan-umpannya sering membuka ruang bagi penyerang. Jika kedua pemain ini mampu mengontrol lini tengah, Indonesia bisa menguasai permainan dengan lebih baik. Sekarang kita masuk ke lini yang paling ditunggu. Lini serang. Prediksi 3 penyerang timnas Indonesia. Sayap kiri, ada nama Ragnar Oratmangun. Sayap kanan, Egy Maulana Fikri. Striker tengah, Ole Romeni. Ragnar Oratmangun dikenal memiliki kecepatan dan kemampuan dribbling yang baik. Egy Maulana Fikri memiliki kreativitas dan kemampuan mencetak gol dari luar kotak penalti. Sementara Ole Romeni menjadi ujung tombak yang diharapkan mampu menyelesaikan peluang. Jika ketiganya menemukan chemistry, serangan Indonesia bisa sangat mematikan. Namun dalam sepak bola, selalu ada kejutan. Beberapa pemain muda bisa saja tiba-tiba mendapatkan kesempatan bermain. Rotasi pemain juga sangat mungkin dilakukan. Apalagi dalam turnamen seperti FIFA Series yang sering digunakan sebagai ajang eksperimen taktik. Jadi starting line up ini masih bisa berubah. Yang jelas, FIFA Series 2026 bisa menjadi salah satu momen penting bagi perkembangan timnas Indonesia. Jika kombinasi pemain muda dan pemain berpengalaman ini berjalan dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi tim yang semakin disegani di Asia. Sekarang pertanyaannya untuk kalian, apakah ini sudah starting line up terbaik timnas Indonesia? Atau kalian punya susunan pemain yang berbeda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk update berita sepak bola terbaru. Karena di channel ini, kita akan terus membahas perkembangan timnas Indonesia.